Halo teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini kita bahas tentang aplikasi Core Mining. Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan bahas tentang berita-berita penting dan tentunya bagi teman-teman pastinya sudah mengikat dari alamat penarikannya teman-teman atau bagaimana. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan juga ada updatean terbaru di sini dan sesuatu yang mungkin dari kalian ada yang belum tahu. Di sini saya segera infokan apa saja hal penting yang ada teman. Nah, di sini dari aplikasinya kita bahas terlebih dahulu teman. Dari aplikasinya itu kemarin saya membuat video tentang alamat penarikan, itu be alert, hati-hati sekali untuk masukkan atau menginput data alamat penarikan kalian itu dari MetaMask, tidak boleh dari exchange manapun, harus MetaMask teman ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk alamat penarikannya itu didiskusikan banyak 2 kali dan jangan lupa sebelum tanggal 6 Februari harus sudah mengkaitkan alamat penarikan kalian. Nah, itu kenapa harus mengikatkan alamat penarikan agar nanti pihak core tidak terlambat mengirimnya dan jika tidak kalian tidak akan menerima hasil mining core kalian. Nah, itu yang kedua. Dan berikutnya di sini perlu saya infokan juga ada informasi terbaru di sini. Ada core withdraw notice. Nah, core withdraw notice ini adalah ada pengumuman terbaru, teman-teman, pengumuman terbaru yang saya dapatkan di aplikasi ini. Nah, di sini kita langsung saja bahas untuk core withdraw notice, teman-teman ya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pengumuman untuk withdraw. Nah, untuk withdraw-nya langsung dari aplikasinya. Nah, ada kemarin teman-teman, tolong terjemahkan dengan benar. Katanya ada seperti itu kemarin, tapi sekarang saya terjemahkan teman dari Google Translate saja. Nah, di sini ada pengumumannya itu saya terjemahkan coba nanti sampai yang terbaru ya. Nah, ini menurut saya terbarunya itu dari sini saja teman ya, sampai di 72 jam ini saya coba terjemahkan terlebih dahulu. Oke, di sini teman untuk terjemahannya seperti ini. Pengumuman airdrop, fungsi penarikan core sekarang terbuka. Anda dapat mengklaim token Anda dengan menautkan alamat dompet. Aplikasi akan memproses gelombang pertama pengguna dengan alamat tertaut. Maksudnya itu alamat penarikan MetaMask kalian pada UTC tanggal 6 Februari 2023. Maksudnya ini jam UTC dunia waktu pusat yaitu 6 Februari 2023. Silahkan klaim token Anda sesegera mungkin sebelum batas waktu ini. Nah, silahkan klaim token Anda sesegera mungkin sebelum batas waktu ini. Apakah nantinya kita akan mengklaim secara manual di aplikasinya ataukah secara otomatis? Nanti kita siap-siap saja sebelum tanggal ini. Kita lihat secara berkala untuk aplikasinya. Kalau penafsiran saya ini secara otomatis teman-teman. Dan setelah ini Anda sesegera mungkin sebelum batas waktu untuk menghindari penundaan. Harap baca pemberitahuan penting di halaman penarikan dengan sangat hati-hati untuk menghindari operasi yang salah dan menyebabkan kerugian dana yang besar. Oke, itu yang terjemahan pertama teman-teman. Jika Anda tidak dapat menggunakan app setelah Anda mengupdate Google Play Store, harap hapus instalan aplikasi terlebih dahulu, lalu unduh dan install kembali. Nah, ini sudah saya lakukan tadi teman ya. Maksudnya, walaupun tadi saya tidak menginstal, tidak melakukan penghapusan aplikasi, karena di Android APK-nya itu tidak ada unduhan terbaru. Jadi saya langsung ke Play Store untuk mengunduhnya dan langsung saja bisa teman ya. Nah, perlu kalian ketahui nanti saya terjemahkan juga atau saya coba cek jelaskan nanti untuk aplikasi terbaru dari Satoshi ini. Oke, berikutnya terjemahkan. Versi baru Satoshi sedang online. Misi baru Satoshi adalah menjadi platform airdrop gratis teratas di dunia. Kami akan memiliki berbagai proyek luar biasa dan puluhan juta penduduk dunia kripto. Satoshi menghubungkan proyek berkualitas tinggi dengan sejumlah besar pengguna. Juga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan token proyek teratas secara gratis. Mari temukan dunia baru yang luas bersama-sama. Nah, itu teman-teman. Di sini app akinya itu frekuensi ask question. Silakan periksa aturan airdrop untuk informasi dasar airdrop. Nah, penipuan airdrop clone aplikasi. Artinya di sini tidak ada kita boleh melakukan cloning terhadap aplikasi airdropnya teman. Satoshi secara ketat mengikuti prinsip airdrop yang adil dan perilaku apapun yang mengarah pada airdrop yang tidak adil akan ditangani dengan ketat. Nah, sistem akan menggunakan informasi multidimensi. Nah, jadi teman-teman tidak boleh mengcloning aplikasi Satoshi ini teman. Jika ditemukan akan segera didiskualifikasi dari pengiriman airdropnya nanti teman.
Oke, berikutnya untuk menghilangkan akun penipuan dan setiap akun penipuan akan dihilangkan secara permanen, termasuk aset dalam akun. Nah, harap jangan meragukan kemampuan review sistem dan jangan buang waktu untuk membuat kerugian bagi diri Anda sendiri. Nah, jadi katanya jangan macam-macam dengan sistemnya ya, karena di sini akan terdeteksi jika melakukan kecurangan. Perlindungan hak dan kepentingan pengguna adalah prinsip pertama Satoshi. Catatan, untuk mengklaim airdrop, hanya satu akun yang dapat digunakan untuk airdrop dalam waktu 72 jam dari ponsel yang sama. Catatan, untuk mengklaim airdrop, hanya satu akun yang dapat digunakan untuk airdrop dalam waktu 70 jam dari ponsel yang sama. Artinya satu akun, satu HP. Seperti itu namanya, intinya teman-teman tidak boleh menggunakan dua akun dalam satu HP. Tidak disarankan untuk mengoperasikan banyak akun di ponsel yang sama. Jika diblokir, maka secara otomatis akan pulih setelah 3 kali 24 jam. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman, itu barusan dari terjemahan dari pengumuman yang ada langsung dari core withdraw notice-nya di Satoshi ini. Nah, di sini perlu kalian ketahui lagi untuk yang ini teman. Yang di bagian penarikan. Nah, di sini klik, di sini ada core dan di sini apakah cirinya jika akun kalian sudah terikat atau tidak. Nah, cirinya seperti ini. Ada beberapa YouTuber juga membahas tentang ini sebelumnya, dan di sini saya menjelaskan kembali. Sebelumnya di sini tinggal klik alamat penarikan seperti ini. Nah, jika langsung alamatnya seperti ini muncul setelah kalian mengklik, saya ulang lagi teman ya. Nah, saya ulang, awalnya seperti ini. Teman tinggal klik kembali seperti ini. Jika langsung seperti ini, nah di sini tanpa skip, jika langsung seperti ini ada walletnya, berarti sudah berhasil diikat. Jika tidak ada walletnya di sini muncul kosong, benar-benar kosong, itu belum terikat. Itu cirinya kalau sudah terikat dan tidak aman. Dan itu teman-teman harus melakukan pengikatan core dari alamat MetaMask, tidak boleh dari exchange yang lain. Dipertegas kembali teman ya, dipertegas kembali, tidak boleh menggunakan dari exchange manapun. Nah, sudah ada di sini keterangannya. Oke, dan langsung saja kita bahas berikutnya. Oke, ada juga yang menanyakan seperti ini. Bang, bagaimana cara untuk mengubah sandi aset? Nah, dan bagaimana cara untuk mengubah sandi login? Nah, teman-teman. Pertama, saya bahas dulu tentang bagaimana cara mengubah kata sandi aset jika kalian lupa. Nah, saya ulang kembali, sebelumnya sudah saya pernah infokan. Mungkin ini bagian penting juga bagi teman-teman yang baru bergabung di sini. Tinggal klik pada bagian profil di sini, teman. Nah, di sini ada profile, di sini ada aturan pribadi. Nah, ini adalah untuk men-set kata sandi aset. Tinggal klik sini kata sandi aset. Nah, kata sandi aset klik di sini seperti ini. Nah, di sini ada sandi aset lama, sandi aset baru, konfirmasi kata sandi aset baru. Nah, kan kadang-kadang teman-teman lupa kata sandi aset lamanya. Nah, bagaimana caranya? Caranya teman-teman klik lupa kata sandi aset. Kadang-kadang lupa kata sandi aset ini tidak muncul teman-teman ya. Kadang-kadang ini tidak muncul. Nah, caranya bagaimana memunculkan teman-teman? Caranya seperti ini. Teman tinggal kembali saja kepada bagian profile. Teman tinggal klik di bagian BTC seperti ini. Nah, klik misalnya klik di BTC-nya. Setelah itu klik di form penarikannya seperti ini. Nah, hanya seperti itu saja. Seperti sampai di sini saja. Kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi seperti ini, back, dan kembali ke aturan pribadi. Nah, di sini ada kata sandi aset. Nah, di sini akan muncul lagi nih. Di sini akan muncul lagi kata-kata ini. Lupa kata sandi aset. Kalimat ini akan muncul lagi jika di sini tidak ada kata seperti ini. Pernah saya infokan videonya waktu ini teman-teman. Dan bagaimana cara untuk mengubah kata sandi login? Ini yang juga belum saya sempat teman-teman, karena di sini saya sudah mencatat dengan baik kata sandi login. Tetapi ada beberapa teman dari beberapa teman yang sudah mengatakan seperti ini. Teman tinggal mengubah kata sandi yang ada di sini. Kita ulang. Ada di profile, ada di aturan pribadi, ada di sini ubah kata sandi. Nah, ini kata sandi login. Login lama, login baru, kata sandi baru. Nah, bagaimana? Di sini tidak ada lupa kata sandi. Bagaimana cara untuk mengubah kata sandi login lamanya agar bisa mencantumkan kata sandi login baru? Nah, caranya teman-teman tinggal ke sini teman ya. Teman-teman tinggal kepada bagian ini. Ada feedback. Nah, teman tinggal kembali kepada bagian profile. Ada di sini di bawah ya, ada di feedback. Nah, feedback itu seperti kontak ya, kontak email ke aplikasi Satoshi. Bisa kalian tuliskan problemnya, masalahnya apa. Misalnya saya lupa kata sandi, mohon diberikan informasi atau apa untuk mereset password kata sandi, seperti itu kata-katanya. Klik saja, setelah kata-kata itu klik serahkan yang kuning di bawahnya teman-teman. Nah, yang kuning ini
Kalau menurut saya itu nanti akan langsung dikirimkan ke email kalian, email yang kalian tautkan di aplikasi Satoshi tentunya teman. Nah, itu teman ya solusi menurut saya. Oke, lanjut ke berita atau bagian terpenting berikutnya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman perlu ketahui bahwasanya per hari ini sudah ada updatean terbaru dari aplikasi Satoshi, tetapi tidak dari webnya, teman. Kita klik pada bagian file seperti ini. Nah, di sini ada bagian unduh dari situs web. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di antara ini 1, 2, teman ya. Kalau saya biasanya menggunakan yang di bawahnya dan juga bisa di atasnya. Kalau teman bisa klik di Satoshi app XYZ, misalnya seperti ini, kalian akan dibawa ke arah seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik misalnya save all cookies. Nah, di sini teman tinggal klik unduh Android APK. Nah, jika teman-teman di sini melihat ada tampilannya yang seperti ini masih yang terlama, teman. 5030 GLO. 5030 GLO masih lama. Nah, bagaimana cara untuk mendownload terbaru, teman? Nah, caranya mendownload terbaru, teman tinggal klik di unduh Google Play. Seperti ini dan akan langsung dibawa ke tampilan Google Play. Tumen saya cek tadi, teman, untuk di Play Store-nya itu lebih cepat keluar yang update-nya daripada yang lama, teman. Daripada yang web. Biasanya yang web duluan. Nah, biasanya di sini kalau sudah tulisan buka berarti sudah terupdate. Jika masih tulisan update, kalian segera update. Nah, di sini seperti yang dikatakan di pengumuman di aplikasi Satoshi-nya itu, jika kalian tidak bisa menginstal dari Play Store, misalnya tulisannya gagal install, kalian bisa meremove atau menghapus aplikasi yang telah kalian install. Tetapi syaratnya apa, teman? Syaratnya harus ingat sandi login maupun emailnya. Oke, harus ingat sandi login maupun emailnya sebelum menghapus dan install kembali dari Play Store. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita cek di tentang aplikasi. Untuk aplikasi ini terbarunya yang tadi 5030, yang ini 5050. Jadi ini versi terbaru. Diupdate tanggal 16 Januari 2023. Oke, lanjut berita berikutnya. Oke teman, di kali ini saya membahas dari Coin Market Cap. Mungkin dari kalian belum mengecek di sini ya bahwasanya di Coin Market Cap yang juga merupakan kapitalisasi pasar terbesar yang mencantumkan koin-koin baru. Teman-teman bisa melihat di sini ada Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Tetapi bukan bahas yang itu, teman. Di sini teman-teman bisa mengklik pada bagian sini di pencarian. Ini juga berkaitan dengan core, teman. Kalian bisa mengklik pada bagian sini di pencarian. Nah, di sini kita loading data ya. Kita loading data dulu. Klik di sini core ya. Nah, core. Jadi saya coba iseng-iseng cek dan juga ada sempat menyampaikan tadi ada teman yang menginformasikan ada bahwasanya core sudah muncul di Coin Market Cap. Tapi pasarnya belum terlacak, dalam artian masih menunggu dari pusat, man. Nah, di sini data pasar tidak terlacak. Nah, ini kan lambangnya barunya, simbolnya sesuai dengan yang core DAO yang kita mining. Nah, di sini data pasar tidak terlacak, untuk peringkatnya juga belum ada. Oke, dan di sini proyek ini ditampilkan sebagai daftar tidak terlacak. Tapi untuk menurut saya di sini memang dari pasarnya dari core DAO yang baru postnya saja dicantumkan di CoinMarketCap, tetapi untuk pasar belum ada, teman. Tinggal menunggu tombol aja, tombol hijau aja. Sini kalau kita terjemahkan, teman-teman. Kalau kita terjemahkan di sini untuk komenan dari adanya core DAO yang ditayangkan di CoinMarketCap seperti ini. Nah, core, saya menyarankan semua orang untuk menyetor 9 USDT di Huobi atau Maxi agar siap membeli sejak menit pertama. Karena tidak akan ada penjualan, hanya membeli, tidak ada token yang siap dijual. Jadi paus sudah menunggu untuk membawanya ke bulan. Nah, kalau di sini pendukungnya Shiba, dumping besar-besaran masuk. Oke, sini menurut saya kurang ya. Langsung saja kita bahas yang berikutnya. Core. Saya menyarankan kepada setiap penambang core, tolong jangan menjual core jika Anda ingin untung besar. Inti atau core adalah nama BTC kedua. Oke, di sini juga core game changer sedang ditayangkan di CMC. Dengan sabar menunggu untuk diperdagangkan. Tidak perlu ditulis kata-kata karena akan ke bulan atau to the moon saat tombol tukar ditekan saat tombol trading, teman-teman. Core tidak dapat diluncurkan dalam waktu yang tidak terduga. Harap berhati-hati agar tidak ketinggalan kereta bergulir. Karena sepenuhnya dari core itu membuat surprise-nya namanya. Dimana kita juga bisa melihat dari banyaknya atau banjirnya listing yang akan ada di exchange seperti Huobi, OKX, exchange besar, Gate.io, Poloniex, dan sebagainya, teman. Oke, teman ya, Bitmap.
Nah, di sini saya tidak akan menjual koin saya ingin mengumpulkan lebih dari 1 juta koin untuk pasar NFT Bull. Core sangat bersemangat tapi masih menunggu dan menonton jika core ini benar-benar datang seperti yang diharapkan banyak orang. Menurut saya Kodao akan merubah hidup saya menjadi miliuner dolar. Oke, kita baca itu saja teman-teman ya. Intinya di sini sudah ditayangkan di CoinMarketCap walaupun tombol hijaunya belum ditekan sehingga hanya masih berupa post saja. Ya, berupa dipostingkan saja untuk Kodao sebagai porsi di CoinMarketCap, tinggal siap-siap saja. Oke teman, untuk di Kodao, di Twitter resminya dari Kodao yang sekarang sudah menjadi pengikut 1,5 juta pengikutnya yang saya kemarin sempat pantau dari 1,1 juta sekarang sudah 1,5 juta. Congratulations teman untuk Kodao RG. Dan di sini berita terbarunya saya lihat di sini ya, berita terbarunya yang ini kemarin sudah saya bahas tuh Bitmap, tapi yang ini yang terbaru teman. Kodao adalah munculnya dari 2 perdebatan dari BTC Maxi maupun Ethereum Maxi. Sebelumnya ini sudah sempat di Twitternya tapi diulang kembali oleh Kodao. Intinya di sini Kodao itu terbentuk dari adanya perdebatan di antara BTC Maxi maupun Ethereum Maxi. Dari hasil tersebut muncullah Kodao yang cenderung lebih mengamankan, lebih desentralisasi dan composable. Nah, seperti itu saja intinya dari pembahasan tweet terbarunya. Itu saja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga dari durasi yang agak panjang ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk yang belum gabung dan tonton video berikutnya. Jangan tombol loncengnya dan juga subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah berpartisipasi. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Salam cuan, salam satu core. Bye-bye.